Halo, perkenalkan nama saya Messi Simanjuntak NIM 03 2019 019 NARS 2A. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu diabetes mellitus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronik yang kompleks yang tidak melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dan berkembangnya komplikasi makrovaskular. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan gambar yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1 mempunyai faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kemudian ada faktor-faktor imunologi. Adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggap seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel Purley-Langhans dan insulin endogen. Kemudian ada faktor lingkungan. Virus atau toksis tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Nah, selanjutnya kita akan membahas diabetes tipe 2. Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor resikonya ada usia atau resistensi insulin cenderung meningkat pada usia 65 tahun ke atas. Kemudian ada obesitas, kemudian ada riwayat keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda dan gejala diabetes mellitus. Nah, yang pertama itu ada katarak, glaukoma, retinopati, gatal seluruh badan, pruritus fulvae, infeksi bakteri kulit, infeksi jamur di kulit, dermatopati, neuropati perifer, neuropati visceral, amiotropi, ulkus neutropik, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah perifer, penyakit koroner, penyakit pembuluh darah otak, dan kemudian ada hipertensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan diagnostik diabetes mellitus. Ada gula darah meningkat. Nah, pada sedikitnya ada 3 kali pemeriksaan, yaitu yang pertama glukosa plasma sewaktu atau random lebih besar dari 200 mg atau DL. Nah, yang kemudian itu ada glukosa plasma puasa atau NACTR lebih besar dari 140 mg. Kemudian ada glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tes toleransi glukosa. Yang pertama itu ada aseton plasma atau keton, yaitu positif secara mencolok. Kemudian ada asam lemak bebas, yaitu kadar lipid dan kolesterol meningkat. Kemudian ada osmolaritas serum, yaitu meningkat kurang dari 330 mOSM atau DL. Kemudian ada elektrolit, kemudian ada natrium atau meningkat atau menurun. Kemudian ada kalium, yaitu normal atau meningkat semu. Kemudian ada fosfor, yaitu lebih sering meningkat. Ada gas darah arteri, yaitu biasanya menunjukkan pH rendah dan PO menurun pada HCO3 dengan kompensasi alkalosis reperatorik. Kemudian ada trombosit darah, kemudian ada ureum dan kreatinin, kemudian ada urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi akut. Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal kurang dari 50 mg per dl.
Hiperglikemia adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik. Nah, selanjutnya ada komplikasi kronis. Komplikasi makrovaskuler yang umum berkembang pada penderita DM adalah trombosit otak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan dan prognosis diabetes mellitus. Tujuannya yaitu satu itu sebagai jangka panjang, yaitu mencegah komplikasi, kemudian jangka pendek menghilangkan keluhan gejala DM. Kemudian ada penanganan yaitu diet dan latihan, kemudian ada pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri, kemudian ada terapi dan pendidikan. Nah, sekian dan terima kasih.